perangkat pembelajarannya itu melibatkan kolaboratif daring. Apa itu kolaboratif? Kolaborasi deh. Berkesinambungan. Terus apa lagi? Penggabungan. Nah, jadi menurut kalian pembelajaran yang menggabungkan apa? Jaringan internet. Lama jawabnya. Ya, perangkat pembelajarannya itu menggabungkan menggunakan jaringan internet. Ya, jadi belajarnya itu pakai jaringan internet, bukan cuma secara konvensional atau secara tatap muka seperti ini aja, tapi ada penggabungan internetnya. Ya, kompetensi dasar yang harus kalian ketahui di dalam pembelajaran kita hari ini, yang pertama, 3.11 itu pengetahuannya. Kalian harus bisa menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif. Maksudnya gimana? Kalian harus bisa nih tahu fitur-fitur apa aja yang biasanya digunakan untuk pembelajaran kolaboratif. Nah, 4.11-nya atau keterampilannya kalian dituntut untuk menggunakan fitur perangkat dari pembelajaran kolaboratif tersebut. Ya, ini mah kalian cukup hanya mengetahui saja. Nggak usah dicatat juga nggak apa-apa. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Ya, sekarang kita masuk ke materi. Perangkat pembelajaran kolaboratif. Ya, berarti kan menggabungkan pembelajaran dengan jaringan internet. Sekarang apa faktor pendukungnya? Gimana caranya pembelajaran itu bisa berhasil kalau misalnya kita tahu faktor pendukungnya apa? Di sini ada kelas maya. Maksudnya apa kelas maya? Maya itu apa maya? Dunia maya. Sekarang kelas maya apa? Kenapa? Tidak nyata atau kelas yang ada di online, ya, kelas yang ada di online secara garis besarnya begitu bisa. Sekarang apa sih faktor pendukung kelas maya atau kelas yang ada di online? Apa faktor pendukungnya? Nah, yang pertama, konektivitas. Maksudnya apa konektivitas? Ya, pada saat kalian belajar di kelas maya menggunakan jaringan internet, faktor pendukungnya itu yang pertama konektivitas. Ya, kalian bisa mengakses apapun, mengakses beragam informasi yang tersedia dalam skala global. Ya, internet itu kan skala global tuh. Kalian bisa mengakses berbagai macam informasi yang ada di dunia ini untuk digunakan sebagai pembelajaran di kelas maya. Ya, itu faktor pendukung yang pertama. Dari segi konektivitas, kalian bisa didukung untuk mengakses segala macam informasi. Ya, yang kedua, kelas maya itu fleksibel, fleksibilitas. Ya, belajarnya itu bisa di mana aja dan bisa kapan aja. Ya, bulan-bulan lalu pada saat pandemi, ya sempat kan belajar di rumah? Ya, sempat kan? Belajarnya fleksibel nggak? Enggak? Iya, fleksibel kan? Kamu belajar di rumah kan? Nggak mesti ke sekolah kan? Iya kan? Iya. Ya, iya begitu kan? Iya. Ya, kalian fleksibel belajarnya kapan aja. Guru-guru nggak mesti yang saklek
tugasnya dikumpulin hari ini, tugasnya dikumpulin jam sekian. Enggak kan? Ya, pembelajaran daring itu lebih fleksibel. Bisa kapan aja dan bisa di mana aja. Kamu belajar nggak di rumah juga nggak masalah. Yang penting terhubung ke internet. Kalian mengumpulkan tugas kapan aja terserah. Yang penting guru udah ngasih informasi, tugas dikumpulkan minggu ini. Berarti bebas kan dikerjain kapan aja. Yang penting sesuai dengan aturannya. Kalau di sekolah tetap muka, tugasnya dikumpulkan, langsung dikumpulin kan? Nggak ada tenggat waktu lebih lama kan? Beda pada saat kalian pembelajaran online di rumah. Nah itu fleksibilitas. Jadi pembelajaran di kelas maya itu fleksibilitas. Belajarnya bisa di mana aja dan bisa kapan aja. Ya, interaksi. Pada saat pembelajaran kelas maya atau di dunia maya, faktor pendukung yang ketiga itu interaksi. Ya, evaluasi belajarnya itu bisa dilaksanakan seketika dan mandiri dengan memanfaatkan TIK. Maksudnya gimana? Pada saat pembelajaran menggunakan classroom, ya kan? Ada interaksinya enggak? Ada kan? Kalian bisa bertanya, terus gurunya menjawab. Terus kalian mengumpulkan tugas, langsung dinilai, bisa kan? Ada kan kolom penilaiannya? Itu evaluasinya tuh bisa langsung dilaksanakan. Kalian mengumpulkan tugas, bisa langsung dinilai. Kalian tanya jawab, terus bisa langsung dinilai juga hasil pengerjaan kalian. Ya. Yang keempat, kolaborasi. Ya, dalam menggunakan pembelajaran kelas maya, pasti kita berkolaborasi. Berkolaborasinya dalam hal ini apa maksudnya? Ya, maksudnya pada saat kita belajar biasa, ini kan diskusi ini kalau misalnya di dunia maya itu diskusi. Contohnya menggunakan perangkat apa? Aplikasi apa? Ya, bisa pakai Zoom ya kan? Kita bisa berkolaborasi, berdiskusi secara maya, secara menggunakan internet melalui aplikasi Zoom. Terus aplikasi apa lagi? Google Meet. Ada lagi? Classroom juga bisa kan berkolaborasi melalui komentar-komentar materi dikomentari oleh kalian, ya kan? Ya, itu kolaborasi yang bisa kita lakukan pada saat pembelajaran kelas maya di luar. Ya, yang kelima, peluang pengembangan. Ya, di dunia di era sekarang ya, di era pandemi sekarang kita dituntut untuk menggunakan perangkat digital, kita dituntut menggunakan internet ya. Bahkan anak SD pun dituntut untuk belajar melalui internet kan, menggunakan handphone. Ya, itu sebenarnya secara sadar atau tidak, kita tuh sedang mengembangkan apa? Mengembangkan metode pembelajaran. Kita jadi tahu belajar itu ternyata nggak cuma di sini, di sekolah secara tatap muka. Ternyata pembelajaran juga bisa kita laksanakan di mana aja, kapan aja, melalui media pembelajaran kan, di dunia maya, pakai aplikasi ini, pakai aplikasi itu. Ya, itu kita sedang mengembangkan metode pembelajaran. Ya, yang terakhir, motivasi. Faktor pendukung berhasilnya kelas maya itu yang pertama motivasi.
Mungkin kalian di sini selama sekolah dari SD mungkin ya sampai sebelum pandemi, yang namanya belajar itu cuma di kelas, yang namanya belajar itu cuma tahu dari materi guru, tatap muka dengan guru. Ternyata di era pandemi ini ada hikmahnya juga kan? Hikmahnya apa? Kita bisa tahu belajar itu bisa pakai multimedia, bisa pakai berbagai macam aplikasi. Hal tersebut bisa meningkatkan motivasi kalian belajar. Yang tadinya belajar cuma dari buku, tapi sekarang belajar dari YouTube. Yang tadinya belajar cuma dari materi guru yang dikasih, sekarang kalian bisa cari materi luas dari internet. Mungkin yang tadinya belajar nggak dibolehin main HP, sekarang belajar mungkin beberapa guru ada yang ngebolehin main HP ya. Karena kan silakan cari materinya, buka HP-nya. Kalau dulu kan mungkin nggak boleh belajar sambil main HP. Kalau sekarang kan dibebaskan. Ya, itu faktor pendukung dari kamu bebas mengakses beragam informasi yang tersedia. Kelas maya itu fleksibel karena bisa di mana aja dan kapan aja. Interaksi di dalam pembelajaran kelas maya pun ada yang namanya interaksi. Ya, kita bisa bertanya ke guru, berdiskusi tentang materi, memberikan tugas, bisa langsung dievaluasi. Ya, itu interaksinya, timbal baliknya. Kolaborasi, penggunaan pembelajaran di dunia nyata bisa juga kita kolaborasikan menggunakan aplikasi, sehingga kita kan peluang pengembangan berarti pada saat kita menggunakan internet untuk belajar, secara otomatis kita sedang mengembangkan internet untuk belajar, bukan cuma untuk mencari informasi, bukan cuma untuk bersosial media, tapi bisa juga untuk belajar, ya kan? Terakhir, motivasi. Pada saat kita menggunakan internet untuk belajar, kita termotivasi kan? Oh, ternyata belajar itu bukan cuma dari buku nih, bukan cuma dari dengerin omongan guru, tapi kita juga bisa mencari informasi tentang materi dari YouTube, dari aplikasi-aplikasi pembelajaran lainnya. Ya, itu faktor pendukung berhasilnya kelas maya. Sampai sini ada mau tanya nggak? Pak? Oke, kalau paham, Bapak lanjut ya. Ya, model dari pembelajaran kelas maya itu ada 3. Yang pertama model adjust, ya. Yang kedua model mix. Yang ketiga model daring penuh atau fully online. Ya. Ketiga hal ini berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, model adjust itu tambahan atau contohnya nih, Bapak lagi ngajar, terus Bapak nyuruh kalian, ya terus Bapak nyuruh kalian silakan buka HP-nya. Silakan buka HP-nya, kumpulkan tugasnya melalui Classroom. Ya. Bapak pembelajaran dengan kalian nih, menjelaskan materi, tapi di akhir Bapak bilang, silakan tugasnya dikumpulkan di Classroom. Nah, berarti model pembelajaran yang Bapak gunakan itu model pembelajaran adjust, ya, tambahan. Ya, Bapak menggunakan internet itu hanya untuk menambahkan, nggak secara full. Tapi kalau misalnya yang kedua, model mix itu pengganti sebagai pembelajaran, tapi nggak seseluruhnya diganti, hanya setengah-setengah. Contohnya, Bapak bilang, hari ini kita akan belajar tentang kelas maya. Bapak menjelaskan, silakan untuk menambah materi, kalian buka internet. Kalian cari materi tentang kelas maya, kalian salin ke buku. Itu berarti pembelajaran yang sedang Bapak lakukan itu model e-learning
model mix ya. Pembelajarannya itu setengah-setengah antara tatap muka dan menggunakan internet. Ya, terakhir model daring penuh. Nah, kalau model daring penuh itu pembelajarannya tidak tatap muka, tetapi penuh. Kalian di rumah belajarnya secara daring, pakai Zoom, Classroom. Ya, itu perbedaan ketiganya. Yang pertama itu apa? Adjust, modelnya seperti apa? Tambahan. Bapak ngasih tugas, silakan tugasnya kumpulkan di Classroom atau silakan tugasnya kirim ke email Bapak. Itu berarti model pembelajaran Bapak pakai model adjust. Yang kedua, model mix atau penggabungan. Ya, Bapak menggabungkan pembelajarannya tatap muka, menjelaskan seperti biasa dengan kalian menyuruh mencari materi di internet, menambah wawasan kalian dengan cara membuka internet. Itu berarti model yang sedang Bapak pakai itu model mix. Terakhir, model daring penuh ya. Berarti pembelajarannya tidak ada yang namanya tatap muka. Kalian di rumah belajarnya secara daring pakai aplikasi Zoom contohnya. Ya, itu model e-learning dari kelas Maya. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Ayo bertanya. Paham? Sudah paham? Ya, dalam menggunakan e-learning, pembelajaran menggunakan internet, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Ya, yang pertama, kalian harus perhatikan perangkat kerasnya. Kalau misalnya Zoom, enaknya pakai apa? Enaknya pakai laptop kan? Tapi kalaupun kalian nggak punya laptop, bisa pakai handphone. Bisa kan? Ya, yang pertama, kalian perhatikan perangkat kerasnya atau hardware. Kalau misalnya menggunakan Zoom, memang mau lebih enak pakai komputer. Tapi kalau misalnya nggak ada, pakai handphone juga bisa. Yang kedua, kalian harus perhatikan perangkat lunaknya. Ya, pada saat pembelajaran e-learning, kalian pakai apa? Pakai LMS, pakai LCMS, atau SLE, nanti dijelaskan. Ya, ketiga, infrastruktur. Ya, kalian pakai jaringan intranet atau internet. Ya, baru dengar ya intranet ya? Ya. Kalau internet mah tahu kan? Yang kalian pakai itu internet. Tapi kalau intranet itu apa? Intranet itu sama aja internet, hampir sama, tetapi biasanya digunakan hanya untuk ruang lingkup kecil. Intranet, ruang lingkupnya kecil. Kalau internet kan seluruh dunia tuh. Kalau intranet mah ruang lingkupnya kecil, biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan. Itu dipakainya intranet kok kalau perusahaan-perusahaan. Supaya apa? Supaya informasinya itu nggak keluar. Pakainya intranet. Ya, yang keempat, konten pembelajaran. Kita harus tahu nih, konten pembelajarannya apa. Terus yang kelima, strateginya. Strateginya apa? Kalau misalnya pakai Zoom, ya strateginya harus seperti apa. Kalau pakai WhatsApp pembelajarannya, berarti harus tahu strategi pembelajarannya seperti apa. Ya, komponen pendukung e-learning itu ada seperti ini. Ya, yang pertama dari hardware-nya dulu. Ada komputer, laptop, notebook, dan tablet. Nah, sekarang sudah ada hardware-nya nih. Sekarang kita bikin konten pembelajarannya. Konten pembelajarannya mau seperti apa? Terus software yang digunakan itu apa? Mau LMS, LCMS, atau SLN. Terus pakainya jaringan apa? Intranet atau internet? Dan pastinya pakai internet ya. Terus
strategi interaksinya seperti apa? Entahkah itu tatap muka dari Zoom, ataukah cuma pakai Google Classroom yang nggak ada tatap mukanya kan? Cuma mengumpulkan tugas, berinteraksi, saling jawab komentar, learning. Sampai sini ada mau tanya nggak? Iya, boleh. Perangkat keras yang digunakan untuk kelas maya, bisa pakai laptop, bisa pakai handphone. Nah, sekarang kita bahas jenis perangkat lunak yang digunakan untuk kelas maya. Perangkat lunak itu aplikasi ya, sejenis aplikasi. Nah, biasanya itu pakai Learning Management System atau LMS. Nah, kan tetapi makin ke sini makin ada variannya lagi. Variannya bisa pakai Social Learning Network atau SLN. Ada LMS, ada SLN. Nah, LMS itu apa? LMS itu aplikasi. Nah, aplikasi untuk belajar nih. Aplikasinya itu bisa untuk mengadministrasikan secara otomatis berbagai macam kegiatan pembelajaran. Itu LMS. Aplikasi yang digunakan untuk mengadministrasikan segala macam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu ada banyak. Ada yang pertama membaca materi, ya kan? Mengumpulkan materi, absensi. Bisa tahu nilai kan? Ya. Bisa berdiskusi juga kan? Ya, itu aplikasi pembelajaran LMS. Udah full tuh. Fiturnya udah banyak. Contohnya apa? Contohnya Google Classroom. Ya. Di Google Classroom kalian bisa kan absensi kan? Bisa mengumpulkan tugas, membaca materi, atau Zoom juga. Nah, di sekolah kita aplikasi SMK Cendekia itu LMS tuh. Karena apa? Ini tuh LMS contohnya. Karena apa? Karena di aplikasi ini kita bisa absen. Sini kan bisa mengumpulkan tugas, bisa ada soal-soal juga. Bahkan ulangan pun kalian pakai ini kan? Ya, ini contoh dari LMS. Ya, aplikasinya itu udah full administrasinya, bisa untuk mengumpulkan tugas, bisa untuk ulangan, bisa untuk absensi, bahkan bisa juga untuk evaluasi pembelajaran. Kalian bisa tahu nilai segala macam melalui satu aplikasi. Ini namanya LMS nih. Aplikasi yang kalian gunakan itu LMS namanya, Learning Management System. Ya, sekarang apa itu LCMS? Ya, kalau LCMS itu hampir sama LMS. Tapi kalau misalnya LCMS itu cuma digunakan untuk mengelola materi. Ya, cuma digunakan untuk mengelola materi.
dia nggak bisa untuk administrasi lainnya, nggak bisa untuk absen, nggak bisa untuk misalnya mengumpulkan tugas ya, terus langsung dinilai, nggak bisa. Nah, di sini perbedaan lebih detailnya dari LMS sama LCMS. Yang pertama LMS. LMS itu bisa pendaftaran dan administrasi siswa. Jadi kalian bisa mendaftar di aplikasi tersebut. Aplikasi tadi Cendekia tuh kalian daftar dulu kan? Punya akunnya dulu kan? Terus segala macam administrasi kalian pun ada di situ. Dari mulai absensi, tugas-tugas, segala macam ada di situ. Tapi kalau LCMS itu enggak. Dia itu hanya berisi tentang materi-materi dan materinya pun dikembangkan bersama antara guru dan siswa. Ya, masuknya tuh ke LCMS. Nah, yang kedua, kalau LMS itu bisa untuk pengelolaan aktivitas kelas. Ya, proses pembelajaran bisa lewat LMS. Tapi kalau LCMS itu lebih ke pengelolaan konten. Konten itu apa maksudnya? Materi pembelajarannya. Jadi hanya khusus untuk mengelola materi kalau LCMS. Tapi kalau LMS bisa untuk pengelolaan aktivitas kelas. Jadi lebih kompleks atau lebih luas fitur mana? LMS atau LCMS? LMS kan? Karena di dalam LMS itu kita banyak melakukan berbagai macam kegiatan pembelajaran. Tapi kalau LCMS hanya digunakan untuk mengelola materi, ya kan? Ya, sekarang kalau social learning network. Nah, tadi kan ada LMS, ada LCMS, dan ada SLN, social learning network. Ya, LMS dan LCMS itu punya kekurangan. Contohnya, kalian pada saat nge-Zoom, pernah nggak kalian off cam? Pernah kan? Udah disuruh on cam tapi off cam. Disuruh jawab pertanyaan tapi nggak jawab, ya kan? Di mute segala macam. Tapi lebih kekurangan. Kekurangannya apa? Karena kalian jadi tidak bisa bersosialisasi. Kalian tidak bisa berdiskusi dengan teman, tidak bisa berdiskusi dengan guru. Karena kalian apa? Karena kalian malu. Ya kan? Ya. Kenapa malu? Gak mau on cam itu kenapa? Kenapa nggak di on kan aja? Bukannya nggak simetris apa hubungannya? Nggak ada efeknya. Ya masa ya mau pakai filter yang di IG gitu? Lagi juga nggak ada yang bakal bilang, oh, kamu mukanya lagi nggak simetris atau gimana? Nggak mungkin kan? Nah itu menjadi hal kekurangan tuh antara LMS dan LCMS. Makanya muncul yang namanya social learning network. Ya, social learning network itu aplikasi pembelajaran yang lebih menekankan pada sosial, pada kemampuan sosial kalian. Makanya SLN itu contohnya itu menggunakan sosial media. Ya, pembelajarannya itu nih pakai sosial media, bukan pakai aplikasi yang itu. Bukan pakai aplikasi Zoom, bukan pakai aplikasi Cendekia, tapi lebih fleksibel lagi, pakai sosial media. Contohnya pakai WhatsApp, itu yang paling simpel banget ya. Kita pakai WhatsApp, pakai sosial media WhatsApp untuk belajar. Kalian ngasih materi, kita berdiskusi langsung kan.
Ya, mungkin kadang-kala Bapak juga bisa video call kalian kalau misalnya ada tugas yang mengharuskan kalian secara tatap muka melalui jaringan untuk tanya jawab, bisa kan? Kalian nggak ada alasan untuk off cam. WhatsApp juga nggak bisa kan off cam? Iya kan? Oh iya, bisa diklik itunya ya. Lagian ngapain Bapak video call kalian? Ya, itu social learning network yang bisa dijadikan solusi pada saat LMS atau LCMS kurang efektif karena kalian kurang berdiskusi, kalian kurang bersosialisasi antara siswa dengan guru atau antara kaliannya juga dengan siswanya. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak antara LMS, LCMS, dan SLN? Yakin jelas? Ada yang mau tanyain nggak? Kalau misalnya disuruh tugasnya itu suruh kayak dari online, terus kumpulnya itu kayak di Instagram itu kan ada dia itu maksudnya apa? Modelnya berarti ya? Ya, kalau misalnya Bapak ngasih tugas nih, dia apa? Dari WA, terus suruh bikin video apa, terus di-upload di Instagram. Oh, kalau misalnya Bapak nyuruh nih tugas kelas 11 perawat di WA nih, bikin materi ini, bikin video ini, terus upload ke YouTube mungkin atau upload ke Instagram, upload ke TikTok. Nah, itu model pembelajarannya apa berarti? Model e-learning apa? Adjust, mix, atau daring penuh? Apa modelnya? Daring full dong, kan Bapak nggak tetap muka ke kalian, ya kan? Kan Bapak nggak ada tatap muka ke kalian, langsung Bapak kasih tugas lewat WA karena Bapak nggak masuk kan, contohnya kasih tugas, bikin video segala macam, upload ke YouTube, Instagram, TikTok segala macam. Bapak kan nggak masuk posisinya, ya, langsung kasih tugas kan secara online. Ya, itu berarti pembelajarannya pakai LMS, LCMS, atau SLN. Pakainya apa berarti? Pakainya apa? SLN karena memanfaatkan sosial media. Ya, berarti pembelajaran yang sedang Bapak terapkan itu modelnya model karena pakai sosial media. Tapi kalau misalnya kalian pada saat ulangan, berarti pakai modelnya apa? LCMS, LMS, atau apel selanjutnya jam berapa kalian? 20 kan? Bu Hesti. Oh iya, Bu Hestinya masuk ke Miss Diani PPDB. IP-nya masuk, bahasa Inggrisnya nggak masuk karena Bu Dianinya lagi PPDB. Kenapa? Bu Hesti itu mapel IP. Oh, ada IP sama KDM. Yang nggak tahu tuh.
Bonus kan udah enggak. Pasti. Sampai sini ada yang mau tanyain? Udah, ada yang mau tanya nggak? Sudah sana? Tidak, kenapa? Kenapa? Makin kesini makin susah ya? Kenapa? Tanggal 4. Kata siapa? Oh, udah ada. Kalian iya minggu depan. Hah? Kenapa bakalannya? Kan judul udah di ACC. Apa yang judulnya apa? Ya judulnya tuh terlalu sepele itu. Ya enggak, tentang hal-hal lain juga gampang kan, tentang minyak itu sepele tapi urgent kan. Terus tentang apa lagi? Nyamuk, itu urgent. Ya kan? Karena terjadi. Biarpun sepele tapi terjadi. Menarik untuk diketahui. Kenapa? Itu kan kita juga, Pak. Apa? Kamu tentang apa? Yang tentang apa sih, Pak? Perceraian. Kalau mau itu, kamu sampelnya harus banyak. Iya, enggak. Kamu mau nanya-nanya satu-satu gitu, anak yang berapa tahun? Nah, aku sama ini. Dua. Ada lagi. Ada banyak. Banyak berapa? Yang nggak bisa perwakilan dalam misalnya populasi SMK Cendekia harus ada beberapa per kelas. Misalnya ada yang kayak gitu, ya nggak apa-apa sob. Kamunya di kota Cirebon ya harus banyak berarti. Udah diganti ya. Digantinya apa? Ya jangan terlalu kecil pisan sampelnya, masa pas perawat doang. Ya udah di SMK Cendekia aja. Nah, ya udah di SMK Cendekia aja. Berarti kamu sampelnya seluruh SMK, seluruh ini nih siswa SMK Cendekia tapi yang kayak gitu. Tapi kekameranan jemputnya cuma per kelasnya. Ya satu kelas juga belum tentu ada yang kayak gitu sih. Nggak apa-apa kalau misalnya satu kelas ada 4 orang ya udah nggak apa-apa. Toh juga per kelasnya nggak mungkin ada yang kayak gitu kan. Berarti kan udah lolos tuh kelas itu. Kayak gitu. Berarti boleh apa yang itu? Ya udah boleh. Alhamdulillah. Terus siapa lagi kelompoknya yang belum di ACC? Ya udah, selamat mengerjakan. Dibikin daftar wawancaranya, dokumentasi buat observasinya. Iyalah akan dilampirkan nanti di tampilnya. Ya makanya sekarang nih mulai penelitian, mulai observasi. Biar pas puasa atau pas sudah selesainya kalian tinggal bikin nyusun aja. Referensinya silakan cari di internet nggak apa-apa. Bapak dikumpulnya kapan? Pada saat PTS. Sudah PTS Oh iya tanya. Kapan PTS-nya? Ya, emang Bapak Bapak nyuruh waktunya Pak ditambahin, Pak.
Enggak, kelas lain juga sama. Enggak sama, cuma beda sehari. Enggak, dari beda sehari doang. Kan makanya pas kemarin bahasa Indonesia Bapak langsung kasih tahu, karena memang jaraknya sehari doang, biar sama. Kalau misalnya nunggu aku bahasa Indonesia lagi, ya udah dikerjain aja, jangan banyak ngeluh. Makanya kan judulnya yang simple aja, jangan yang reka-reka. Oh, yang nyamuk-nyamuk itu kan gampang, berarti di rumahnya sendiri kan. Terus yang apalagi kalian itu judulnya? Itu judul-judul simple kan, bisa penelitian di rumah masing-masing. Yang itu tipe yang maksudnya di Tanjung pasar. Kenapa? Itu yang penjual dagingnya. Itu kan gampang, kalian tinggal ngeluyur ke pasar Kali Tanjung. Simple. Kita juga yang Tempe enggak. Tempe sekarang udah normal lagi. Ya tapi udah basi masuknya. Ini sampai jam berapa? Bu Lesti masuknya? Udah ya? Ya sudah, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, chat di grup aja ya, seperti biasa. Nanti materi juga mungkin Bapak share ke grup aja. Kalau sudah Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.